teman-teman, kali ini kita akan membuat cara bikang cungkil. Nanti kita akan praktekkan dari awal hingga akhir. Tolong disimak video ini, jangan di skip ya teman-teman. Dan nanti untuk membantu agar channel ini bisa berkembang, tolong subscribe, like, dan bila dirasa perlu dibagikan di medsos teman-teman ya. Mari kita mulai. Pertama-tama kita masukkan biang yang sudah kita bikin. Biang ini terbuat dari tepung beras yang sudah diencerkan di atas api dengan kira-kira 1 gelas santan juga yang sudah direbus dengan daun pandan. Kenapa kita harus membuat biang? Sebenarnya resep untuk membuat cara bikang ini banyak ya. Kebetulan saya lebih senang atau kalau istilah saya, saat saya membuat dengan bahan yang menggunakan biang ini, seratnya lebih halus. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang tidak dengan biang juga seratnya halus, tapi ini hanya alternatif ya. Kalau menurut saya pribadi, lebih halus seratnya dan empuknya tahan lama bila menggunakan adonan biang ini. Cara bikinnya gampang, hanya tepung beras diaduk-aduk dengan santan sampai menggumpal seperti kita membuat bubur sumsum. Nah, dimasukkan ke dalam tepung beras yang sudah dicampur-campur dengan diaduk-aduk, maksud saya dengan sedikit tepung pati, kira-kira 20 gram. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini tadi panas ya, panas langsung dimasukkan tidak apa-apa. Kita masukkan gula pasir. Gula pasirnya tadi seberat 220 gram. Oh maaf, ini saya bikin 2 resep ya. Kalau satu resep hanya kira-kira 110 gram. Karena ini saya ada pesanan banyak, jadi kita buat 2 resep, karena kalau hanya satu resep nggak cukup. Aduk-aduk terus sampai rata. Seperti ini. Boleh menggunakan whisker, dicampur-campur, diaduk-aduk seperti ini sampai tercampur antara biang dan tepung. Seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan santannya juga dalam keadaan panas boleh, hangat boleh, tapi bukan panas yang keluar yang barusan turun dari api, bukan, sudah didiamkan beberapa menit. Seperti ini. Kalau sudah masukkan santan, kita aduk-aduk lagi. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi. Boleh juga menggunakan mixer. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau diuleni pakai tangan,
Tapi kali ini saya membuat video yang tidak diuleni dengan tangan ya, dengan whisker seperti ini, tidak apa-apa. Masukkan santan sedikit-sedikit. Seperti ini. Tambah lagi. Kocok-kocok. Seperti ini. Nanti santannya dituang sampai dengan adonan menjadi encer. Kita terus masukkan santan sampai adonan menjadi cair. Tidak perlu santan dimasukkan semua, kita lihat dulu teksturnya. Kira-kira seperti adonannya tidak terlalu cair, tetapi juga tidak kental seperti adonan, kira-kira seperti kita membuat peyek. Terakhir masukkan 1 butir telur. Telur ini tidak harus ya teman-teman, tidak pakai juga tidak apa-apa, tapi kalau menurut saya dengan telur hasilnya lebih gurih, juga lebih empuk saat dingin. Kalau memakai telur, jangan lupa vanilinya supaya bau telurnya tidak jelas terasa, supaya baunya lebih wangi. Seperti ini kira-kira. Kalau adonan sudah selesai, sudah jadi, bisa kita diamkan beberapa saat, kira-kira 30 menit. Pernah waktu saya membuat langsung saya cetak juga jadi, tapi saya lebih kalau didiamkan dulu, diistirahatkan dulu, sepertinya adonannya itu lebih istilahnya lebih lemes. Tapi terserah teman-teman, boleh langsung dicetak, boleh diistirahatkan dahulu.